kita akan berbicara terakhir itu soal soal reshuffle. Ini haknya presiden, bukan haknya Renald Kasali. Haknya presiden, tapi seorang presiden pun butuhlah mendengarkan pendapat dari kita-kita. Yang ujungnya ya terserah presiden memutuskan. Apalagi dari seorang guru besar manajemen. Prof, dalam reshuffle itu seringkali begini, kalau pakar politik mengatakan yang tidak punya cantolan politik itu yang akan lebih mudah digantikan. Tapi harusnya tidak seperti itu modelnya. Harusnya secara logika saja yang tidak bisa bekerja itulah yang digantikan. Nah, Prof Renald, kalau presiden nanti mau melakukan reshuffle, nggak usah orangnya deh. Kriteria untuk menentukan reshuffle itu yang benar, yang merit system itu bagaimana, Prof? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah ini atau presiden ini bekerja dalam lingkungan yang steril sehingga semuanya adalah orang-orang berdasarkan kemampuan bekerja untuk mencapai tujuan. Juga diperlukan orang-orang politik, diperlukan orang-orang yang mewakili. Tetap harus ada orang Papuanya, tetap harus ada orang Acehnya, tetap harus ada orang Manadonya, Bataknya. Indonesia ini keterwakilan tetap harus kita pikirkan. Tetapi carilah orang Papua yang terbaik, carilah orang Aceh yang terbaik, carilah orang Manado yang terbaik, Batak yang terbaik, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang kemudian presiden tinggal membuka kembali. Pada saat dia menang, dia harus mengangkat, dia tidak bisa dengan cepat memutuskan, katakanlah ya, under pressure dari orang-orang yang memang memberikan kontribusi dalam kemenangannya. Ini Pak, untuk ini saya kasih ini, untuk ini saya kasih ini. Nah, ketika berjalan, pemimpin seperti Pak Prabowo ini pasti punya orang yang telah menghitung. Ya, dulu yang jago seperti ini adalah Pak SBY ketika mengangkat Pak Kuntoro. Ya, yang jago itu Pak Kuntoro. Pak Kuntoro membuat matriksnya dan membuat evaluasi. Bahkan dia memanggil menteri dan memberitahu kinerja kamu belum tercapai seperti ini. Jadi boleh keterwakilan digantikan oleh keterwakilan yang lain, tetapi dia adalah yang terbaik di antara yang mewakili itu. Nah, tapi dasarnya adalah di sini ada tim yang memang bekerja mengevaluasi dan melihat secara politis bagaimana, secara ekonomi bagaimana, secara kinerja objektif presiden dia mencapai atau tidak. Kalau dia tidak mencapai, tentu presiden akan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Nah, yang terjadi sekarang adalah ada aspek-aspek non teknis, aspek-aspek non kadang-kadang insiden. Tiba-tiba ada orang demo rame, terus tiba-tiba dengar ada tadi viral begitu ya, yang viral aspek-aspek non teknis. Itu jadi pertimbangan nggak sih, Prof? Siapa yang didemo, siapa yang bikin gaduh di sosmed misalnya? Kalau semua itu jadi pertimbangan, itu membuat semua orang yang bekerja menjadi takut. Jadi akhirnya tidak ada perlindungan bagi orang yang ingin bekerja dengan benar. Karena bisa jadi juga orang bekerja benar, dia justru ada musuhnya. Karena perubahan itu pasti ada musuhnya dong, ya kan? Nah, biarkan dia belajar menyelesaikan. Ya, kalau orang tidak dikasih kesempatan belajar untuk menyelesaikan dan dia bikin kegaduhan terus, diganti. Tapi kalau dia bisa selesaikan, biarkan dia selesaikan dan kemudian dia memimpin dengan tenang. Oke, kalau begitu. Mau sebut nama siapa yang harus di reshuffle, Pak? Itu haknya presiden. Biarkan presiden memilih sendiri orang-orang yang layak dan tidak layak. Saya kira dengan mudah ditemukan, apalagi sekarang zaman algoritma. Kalau algoritma itu tinggal dicek, panggil aja drone prit, panggil saja siapa, lihat di situ apa pembicaraan masyarakat, apa sih yang dipersoalkan, lakukan pengecekan benar atau tidak. Kalau benar, ganti. Pokoknya harus mau mendengarkan masukan-masukan dulu ya, Prof, dari rakyat ya.